Selamat datang di pertemuan ke-8 teman-teman di course Game Design. Untuk sesi 8 ini kita akan mempelajari game flowchart nih teman-teman. Nah, untuk outline material ada beberapa. Yang pertama Introduction to Flowchart, kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis flowchart, mulai dari dokumen, program, proses, sistem flowchart, dan terakhir skematik flowchart. Dan terakhir kita akan coba membuat flowchart di web ya teman-teman, yaitu di draw.io. Nah, kita langsung aja nih masuk ke apa sih flowchart itu gitu teman-teman. Flowchart itu adalah sebuah diagram yang menampilkan step-step ya atau decision untuk sebuah proses dari sebuah program teman-teman. Jadi itu adalah pengertian gampangnya teman-teman. Nah, flowchart ini biasanya digunakan atau dibuat oleh game programmer teman-teman di sebuah game development. Cuman teman-teman di sini ya alangkah baiknya juga mengerti cara membuat flowchart atau setidaknya teman-teman tahu nih gimana sih cara membaca flowchart itu karena ini akan membantu kita sebagai seorang game designer dalam membuat game teman-teman. Nah, kemudian apa sih fungsi utama atau fungsi dari si flowchart ini? Nah, flowchart itu memiliki fungsi memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, teman-teman. Jadi alur program itu menjadi mudah dipahami gitu oleh semua orang kan nanti kita akan bekerja dalam bentuk tim, teman-teman, bukan kita bekerja sendiri ya. Nah, kemudian selain itu fungsi lain dari flowchart itu adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi yang ingin disampaikan atau yang telah dibuat gitu teman-teman. Dimana mungkin ini nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan programmernya gitu. Nah, di sini kita akan masuk eh, ke dalam jenis-jenis flowchart nih. Di sini ada 5 tipe teman-teman. Yang pertama ada dokumen, kemudian program, proses, sistem, dan terakhir ada skematik flowchart. Nah, untuk dokumen dulu nih, kita masuk ke dokumen flowchart. Jadi, dokumen flowchart ini juga biasa disebut dengan paperwork flowchart, teman-teman. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menyampaikan sebuah proses atau flow ya, dari sebuah dokumen dari section satu ke section lainnya, atau dari divisi satu ke divisi lainnya, atau dari satu proses ke proses lainnya. Nah, contohnya itu seperti pembuatan report yang akan menyampaikan sebuah proses, kemudian gimana data atau dokumen itu diproses, kemudian direcord, dan terakhir untuk di store-nya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah program flowchart teman-teman. Program flowchart ini biasanya mendeskripsikan sebuah detail dari prosedur sebuah program teman-teman atau proses dari sebuah program itu secara detail. Nah, di sini ada dua tipe nih teman-teman untuk program flowchart sendiri. Itu termasuk ke dalam logic flowchart dan detail komputer program flowchart. Nah, yang ketiga ada proses flowchart, teman-teman. Nah, untuk proses ini biasanya digunakan di bidang industrial engineering. Jadi di mana proses ini bisa berguna untuk menjelaskan atau menganalisa next step atau tahap-tahapan selanjutnya gitu ya, teman-teman, dalam sebuah prosedur atau sistem. Nah, selanjutnya ada sistem flowchart. Sistem flowchart ini biasanya digunakan untuk menampilkan atau menggambarkan stage ya, atau work process eh, yang biasanya sedang apa ya, sedang berlaku gitu teman, atau sedang berjalan, atau hanya bagian dari sebuah proses atau bahkan semuanya prosesnya teman-teman. Nah, di sini sistem flowchart ini juga biasanya menjelaskan tentang intinya adalah sekuen dari prosedur di dalam sebuah sistem. Jadi bisa aja part-part kecil dari sebuah sistem atau bahkan full prosedurnya atau full sistemnya teman-teman bisa menggunakan sistem flowchart ini. Nah, yang terakhir adalah skematik flowchart. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menggambarkan atau menampilkan ya flow dari sebuah sistem prosedur yang hampir sama nih konsepnya atau pengertiannya terhadap
sistem flowchart teman-teman. Nah, tapi di sini ada beberapa perbedaan teman-teman, yaitu penggunaan simbolnya. Nah, penggunaan simbol di sini biasanya menggunakan komputer, gambar komputer atau equipment lain-lainnya gitu teman-teman. Untuk tujuannya apa? Untuk mempermudah orang-orang awam itu untuk membaca skematik flowchart itu gitu teman-teman. Nah, di sini intinya untuk flowchart ini tujuannya hanya satu teman-teman. Tujuan utamanya adalah menggambarkan flow atau proses dari sebuah rancangan atau eh, program gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang kita akan gunakan adalah game ya. Jadi sebagai game designer, teman-teman juga harus bisa at least membaca flowchart atau bahkan membuat flowchart sendiri, teman-teman. Jadi itu akan sangat berguna dalam proses pengembangan game gitu. Nah, di sini ada beberapa simbol nih yang biasa digunakan di dalam flowchart, teman-teman. Ini adalah common symbol ya. Dimulai dari yang bentuknya seperti kapsul ini, teman-teman. Nah, fungsi di setiap simbol ini memiliki fungsi teman-teman. Untuk yang pertama adalah yang kapsul ini biasa disebut dengan start atau end simbol. Jadi di sini menggambarkan proses itu dimulai gitu teman-teman. Jadi nanti prosesnya bisa panjang banget. Nah teman-teman kalau mau cari start atau end-nya ya teman-teman tinggal cari si simbol kapsul ini gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada simbol persegi panjang ya seperti ini. Ini disebutnya action atau proses simbol. Jadi di mana ini menggambarkan sebuah single step ya, step tunggal atau bahkan beberapa proses yang bisa dibilang lebih besar gitu ya cakupannya gitu. Nah, salah satu contohnya di situ teman-teman bisa nanti menambahkan kalau dari contoh teman-teman di sini ada contoh menambahkan 2 cup tepung gitu ya teman-teman. Umpama teman-teman ingin membuat sebuah prosedur pembuatan roti A gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa masukkan atau bahkan lebih besarnya teman-teman, proses lebih besarnya atau teman-teman bisa menuliskan membuat rotinya gitu di situnya. Nah, itu menggunakan simbol ini. Kemudian simbol selanjutnya adalah decision symbol. Ini bentuknya seperti apa ya, ketupat ya teman-teman ya. Bentuknya ketupat atau layang-layang ya. Nah, di sini disebutnya decision symbol. Nah, decision symbol ini berfungsi untuk apabila ada proses yang memiliki pilihan teman-teman seperti yes or no gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan decision symbol. Nah, yang terakhir adalah proses input atau output ya. Nah, di sini gambarnya apa ya? Ini jajar genjang ya, teman-teman. Jadi di sini bisa menyampaikan sebuah informasi ya. Eh, Contohnya yaitu seperti kayak entering or leaving gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan gambar input output simbol ini gitu teman-teman untuk sebuah prosesnya. Nah, sebenarnya masih ada tipe-tipe lainnya ya teman-teman. Cuman 4 simbol ini adalah basicnya yang bisa digunakan dalam pembuatan flowchart teman-teman. Nah, teman-teman silahkan klik link yang ada di PPT ini ya teman-teman. Dan di sini kita akan dibawa menuju ke satu buah game ya teman-teman. Satu buah game yang saya buat ini judulnya Pong 2D. Kita akan dibawa ke Itch.io ya teman-teman. Nah teman-teman bisa klik tombol run game ini. Jadi kita akan mencoba membuat flowchart nih di sini. Cuman kita balik nih teman-teman. Kita akan mainkan dulu ya game casual ini. Game casual ini kita akan mainkan, kemudian kita akan buatkan dalam bentuk flowchartnya gitu teman-teman. Nah, kita bisa play atau pencet itu ya teman-teman. Nah, teman-teman kemudian bisa pencet tombol ini ya. Nah, silahkan nanti teman-teman mainkan game ini ya. Game ini teman-teman bisa mainkan. Kita akan buat ke dalam bentuk flowchartnya teman-teman. Nah, untuk membuat flowchart sendiri, kita nanti akan menuju ke web yang namanya draw.io teman-teman. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik di sini draw.io, kemudian enter. Nah, di sini akan ada tampilan menunya, ada 2 pilihan. Yang pertama
create new diagram atau open. Nah, kalau create ini nanti kita akan buat dulu teman-teman. Kalau open ini kita file yang udah dibuat oleh teman-teman nanti bisa dibuka kembali gitu ya. Nah, di sini saya akan coba create ya. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan flowchart nih teman-teman. Ada flowchart, ada blank, class diagram. Nah, cuman saya akan mulai dari blank aja nih teman-teman. Silakan diklik blank diagram, kemudian create. Nah, di sini kita akan ditampilkan untuk membuat atau menyimpan nama filenya teman-teman. Di sini saya akan beri nama V2 ya. Nah, itu adalah cara di mana kita membuat tempat yang barunya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buat lagi menunjukkan gimana kalau itu semisal untuk open. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk, cari filenya. Saya akan buka yang file yang saya udah buat sebelumnya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau udah coba mainkan game ini, silahkan buat ke bentuk flowchartnya ya. Nah, di sini saya beri contoh. Saya udah buat nih teman-teman contoh flowchartnya seperti ini. Saya sudah tampilkan juga di PPT-nya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa latihan nih buatnya gitu. Di sini saya akan berikan contoh sedikit ya teman-teman. Untuk melakukan grab seperti ini ya teman-teman, view-nya atau sering disebut dengan pen ya. Teman-teman bisa klik roll-nya, scroll yang ada di mouse teman-teman, diklik aja gitu ya. Nah, tombolnya akan berubah. Kemudian teman-teman bisa geser mouse-nya. Nah, untuk zoom in, zoom out, teman-teman bisa gunakan kontrol tahan, kemudian scroll ke depan atau ke belakang. Kalau ke depan untuk zoom in, ke belakang zoom out. Nah, kalau ke atas bawah, teman-teman bisa gunakan scroll biasa ya. Nah, itu adalah kontrol di draw.io ini. Nah, kemudian di sini akan saya contohkan ya. Di sini kita akan membuat start dulu nih, teman-teman. Start itu dibuat dari ini, teman-teman. Rounded ya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik yang warna kuning ini nih, teman-teman. Warna kuning ini karena kan dia kurang rounded ya. Nah, kemudian geser ke arah kiri. Nah, teman-teman bisa double klik nih di sini. Kemudian start game gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuliskan start game. Kemudian setelah di start akan ada proses nih yang namanya di main menu nih teman-teman. Di main menu ini si player akan memilih kan ya, memilih mode ya, atau entah itu single player atau multiplayer. Jadi kita akan buat, nah ini teman-teman yang jajar genjang ya teman-teman. Teman-teman bisa tuliskan main menu. Nah, gimana untuk membuat arrow-nya? Ini gampang ya. Pencet aja nih yang atas teman-teman. Kemudian tarik ya. Nah, sampai keluar logo biru ini, kemudian lepas. Nah, dia akan nempel nih teman-teman. Jadi kemanapun digerakin yang bawahnya, dia akan nempel gitu teman-teman. Arrow-nya. Nah, itu cara membuatnya ya. Kemudian di sini setelah kita masuk ke main menu kan ada proses select mode nih. Di select mode kan ada dua nih. Ada single player dan multiplayer. Makanya kita buat si belah ketupat ini ya, atau layangan. Nah, caranya klik yang ini. Kemudian silahkan diluruskan, double klik, kemudian teman-teman bisa select mode. Nah, seperti yang tadi ya, tinggal ditarik. Nah, ini kurang lurus. Oke. Nah, di sini di select mode ini akan ada dua. Yang pertama single player, kemudian multiplayer. Nah, teman-teman akan ada proses lainnya yaitu select time nih teman-teman. Select time menggunakan jajar genjang. Kita select. Nah, di sini kan ada dua nih. Teman-teman bisa tarik nih arrow yang sebelah kiri menuju sini ya, ke bagian tengah. Nah, ini kan masih bentuknya kayak gini. Teman-teman bisa tarik nih yang birunya ini nih, teman-teman. Nah, nih. Nah, dia akan otomatis membuat, nah, seperti itu, teman-teman. Nah, yang sebelah kanan juga bisa teman-teman buat ya. Nah, seperti ini. Tinggal ditarik aja nih birunya nih, teman-teman. Nah, dia akan beloknya seperti ini, sesuai yang kita inginkan. Nah, terus kemudian gimana cara menambahkan proses yang ada di dalam sini? Nanti tinggal double klik nih. Kemudian ketik langsung aja nih, single player. Double klik ya, teman-teman. Double klik di sini. Kemudian multiplayer. Nah, seperti itu, teman-teman. Di dalamnya klik lagi select time.
Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa buat sendiri ya, tanpa melihat ini dulu apakah nanti hasilnya sama apa enggak. Silahkan dibuat, linknya udah ada, dan nanti teman-teman tinggal lihat prosesnya di PPT yang terakhir teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman silahkan pastikan flowchart yang dibuat teman-teman itu at least mirip ya, mirip dengan yang saya buat ini. Nah, itu adalah flowchart teman-teman. Jadi itu aja untuk pertemuan kali ini dan terima kasih.